Yo, balik lagi sama gue Richard Bernatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk seputar Bitcoin. Jadi kemarin juga sudah saya update untuk Bitcoin ya. Mungkin besok setelah update Bitcoin akan saya tampilkan juga untuk altcoin, maybe BNB ataupun Ethereum. Teman-teman ya, bisa ditulis di kolom komentar bawah video ini. So ya, untuk di awal video akan saya analisa dulu untuk si Bitcoin dominance. Jadi ini quick update aja ya. Jadi memang setelah dia mantul dari area sini ya. Jadi ini adalah di area lowestnya pada tanggal sekitar 10 sampai 11 November lah ya. Jadi dia retest lagi ke kisaran situ dan mendapatkan reaksi pemantulan, teman-teman. Dan ya ini kita bisa lihat dia berangsur mengalami penguatan, makanya altcoin mungkin kita lihat banyak yang lemes atau memble gitu, karena memang Bitcoin dominance pun juga berangsur penguatan atau mantul gitu ya. Jadi memang biasanya kalau market udah drop ya dominasi orang-orang itu ngincar Bitcoinnya dulu. Nah nanti kalau misalkan market mulai lumayan stabil, baru alokasi dananya itu pindah ke altcoin, and then dengan begitu kita bisa lihat untuk dominasi si Bitcoin atau Bitcoin dominance ini mulai mengalami pelemahan gitu. Ya, jadi memang sekarang ini alurnya masih lebih condong ke Bitcoin dibanding altcoin. Dan kalau misalkan kita menggunakan sebuah pattern pun ya, di sini dari bagian bawahnya adanya trendline support. Ya, ini disentuh 2 kali. Kemudian kalau kita lihat untuk bagian atas ya dihubungkan seperti ini seperti ya bisa dibilang sebuah channel sih ya. Ya beberapa kali, dan di bagian atasnya yang menurut saya lebih penting itu aja sih. Ya, untuk bagian atas dan bawahnya ini aja yang paling kita perhatikan. Apakah dari area sini ya dia masih ngeretest sekali lagi sebelum dia ngetes untuk bagian bawahnya, atau memang dari area sini dia perlahan mengalami pelemahan and then bahkan breakdown ya dari si pola channel ini. Ya palingan itu aja yang lebih penting menurut saya pribadi. So kalau misalkan teman-teman mau lihat untuk altcoin itu lebih bernafas lagi ya istilahnya gitu ya, at least yang perlu kita perhatikan untuk si Bitcoin dominance atau dominasi si Bitcoin adalah soon ataupun dia mengalami pelemahan gitu, retest SMA 3455, kemudian dia retest lagi ya terhadap trendline support yang sebelumnya udah di testing dan mengalami pemantulan atau reaksi lah yang lumayan ya. Kemudian dia mampu breakdown, retest untuk melanjutkan penurunannya kembali. At least untuk targetnya itu bisa diperhatikan di kisaran 40,07% terlebih dahulu ya. Next target di sekitaran 39,94%, dan menjadi next target terbawahnya itu di swing low-nya dia di kisaran 39,79% ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan, dan mungkin kita harap lihat gitu ya kalau misalkan pengen untuk altcoin itu lebih punya power naik gitu. Kalau misalkan worst case scenario-nya dari area sini ya, sebentar. Ya, dari area sini dia ngetes ke EMA 34 dan 55 dan mantul lagi nih, bahkan ngetes ke bagian atas dari si trendline resisten ini ya, sekaligus di bagian atas itu kalau misalkan ditarik ke bagian samping nih ya, at least di sekitar area sini itu sebelumnya menjadi area resisten dan support juga nih. Resisten, support ya, support and then resisten pada pergerakan si Bitcoin dominance sebelumnya itu di sekitaran 40,44% sampai 40,5%. Ya, jadi bisa diperhatikan kalau misalkan ini yang terjadi, maka untuk altcoin kembali lebih memble lagi atau lebih lemes lagi gitu ya, teman-teman. Ini untuk si Bitcoin secara daily. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan at least ada 2 ya kemungkinan atau skenario yang perlu kita mungkin chance-nya lebih besar ya, karena memang secara overall market global gitu ya lumayan positif, dan Bitcoin diharapkan bisa mengikuti juga gitu ya. Dan juga untuk efek bola salju ya dari FTX itu mulai mereda, maka ekspektasi yang ini lebih chance-nya lebih besar. Dari kemarin saya ada infokan di antara 2, apakah dari area situ dia lanjut naik aja atau memang dia koreksi dulu retest sebelum dia lanjut naik. Oke, berarti yang pertama ini sudah invalid karena memang dia lebih memilih untuk koreksi terlebih dahulu ke box warna putih yang sering saya bahas ke teman-teman. Ya, jadi memang sebelumnya itu menjadi area resisten yang cukup kuat ya untuk pada pergerakan si Bitcoin sebelumnya, and then biasanya setelah resisten itu mampu di break ya, di flip menjadi support. Dan ya ini di kisaran range berapa secara daily, 16.700 sampai 16.900 dolar, di sekitar range itu ya. Secara daily time frame itu adalah area ideal yang perlu diperhatikan sama kita semua dan menjadi area pentingnya si Bitcoin untuk melanjutkan penguatannya
Ya, so yang perlu kita lihat adalah seperti ini. Walaupun memang dia koreksi, tapi secara korektif. Ya, candlenya itu kecil-kecil seperti sebelum ini ya. Korektif, candlenya itu kecil-kecil sebelum dia lanjut naik. Dan begitu juga yang perlu kita lihat di sini ya, candlenya itu cenderung kecil-kecil sebelum dia lanjut naik lagi. So untuk next target resist kuotasi Bitcoin masih sama di sekitaran di sekitaran 17.500 sampai 18.000 dolar. Ya, jadi ya semoga soon or later kita melihat untuk si Bitcoin lanjut penguatan lagi, at least ngetes ke kisaran situ. Cuman sebelum kita lihat dia lanjut penguatan di kisaran situ, at least yang untuk jangka pendeknya ya, untuk short termnya si Bitcoin harus mampu nih ya ketika retest di kisaran 16.700 sampai 16.900 dolar. Ya, jadi itu adalah area ideal untuk si Bitcoin bisa retest sebelum dia lanjut naik. Syaratnya di kisaran situ ya, atau key levelnya secara daily. Next ini untuk Bitcoin secara time frame hourly 4 jam ya. Jadi ini pembahasan beberapa video yang lalu memang ada inverse head and shoulder ya, ini bagian neckline di garis warna merah dia sudah break ya, and then menggunakan Fibo ya, kita bisa bantuan ya dari kakek Fibo ya. Sebelumnya juga persis banget di kisaran area situ menjadi area resistance, ketika di flip yang menjadi area support gitu ya. Di situ adanya golden ratio dan juga ada MA34 dan 55. Jadi memang kalau secara time frame kecil pun ini di sekitar 16.600 sekian sampai 16.777 dolar itu adalah area golden ratio. Ya, at least kalau orang-orang bilang koreksi wajar ke kisaran situ ya, ngetes dulu kisaran situ, di situ adanya confluence of support sebelum dia bisa lanjut naik lagi. Nah, kalau misalkan dia lanjut naik lagi, yang perlu kita perhatikan untuk shortnya di kisaran berapa, atau short term ya, maksudnya untuk short termnya itu di area swing high terakhir ini di sekitar 17.200-an dolar. Karena memang dia coba bener-bener ngedobrak, cuman di sini powernya itu kurang, maka dia harus drop dulu ya, istilahnya ambil napas atau isi bensin dulu sebelum lalu dia ngetes kembali ke kisaran situ. Apakah nanti kisaran situ kembali pressure seller masuk, atau malah untuk buyers itu lebih strong setelah dia mengambil pijakan lagi ya, setelah adanya percobaan gak kuat. Dan kalau misalkan kita lihat juga dari momentum penguatannya pun ya, momentum penguatannya pun ini makin lama itu cenderung lebih slow ya. Kita bisa lihat di sini penguatan ya, di sini mantul. Oke. Yang pertama, lalu yang kedua ini lebih impulsif ya. And then lalu yang ketiga ini lebih tidak sepowerful yang kedua penguatannya. Jadi memang bisa dibilang buyersnya ini mulai kehabisan nafas ya di penguatan yang terakhir ini. Maka kita mendapati dia akhirnya masuk ke fase koreksinya. Jadi memang yang perlu kita lihat atau ekspektasikan adalah proses dia koreksi ke kisaran area sini sebelum dia lanjut naik lagi gitu. Ya, proses koreksinya seperti apa? Bisa aja langsung satu wave sebelum naik, lanjut naik lagi, atau memang dia terdiri dari ABC corrective pattern ya. Jadi kurang lebih seperti ini, bisa aja ya, di sini satu ya, ini A, kemudian dia maybe naik sedikit di sini B sebelum dia ngetes ke bagian area golden ratio-nya untuk OFC-nya sekaligus penutup untuk fase korektifnya sebelum dia lanjut naik lagi gitu ya, teman-teman. Itu yang benar-benar perlu diperhatikan untuk posisi saat ini. Atau memang dia nggak nyentuh bagian sini aja ya, dia cuman flat aja, cuman tersideways aja di atas area 16.700-an dolar sebelum dia lanjut naik lagi. Mungkin di sini create semacam double bottom dan lain sebagainya untuk secara time frame 4 jamnya. Itu yang perlu diperhatikan, oke? Next ini untuk si Bitcoinnya, jadi kemarin adanya bearish divergence ya, kemarin juga sudah saya sampaikan, either dia dari area situ aktif ya untuk dia lanjut drop, atau memang dikasih naik sekali lagi sebelum dia drop gitu, karena memang adanya divergence nih antara price action dengan RSI secara time frame 1 jam. And then ya kita bisa lihat di sini, ini akan saya hapus dulu ya teman-teman sebentar. Yes ya, jadi dari area sini dia memang sedikit koreksi teman-teman, sedikit koreksi, cuman dia adanya tendangan sekali lagi nih, tuh nendang sekali lagi ya sebelum dia lanjut turun lagi. Memang kemarin ekspektasinya kalau dia nendang sekali lagi pun mungkin ngejar kisaran 17.400 sampai 17.500 dolar. Cuman yang kemarin itu sampai 17.300 saja sudah turun lagi. Mungkin di sini ngejemput liquidity aja gitu teman-teman, yang ngenain yang stop loss, liquid dan lain sebagainya. And then baru dia koreksi gitu ya. Dan posisi sekarang dia lagi retest di MA34 dan 55 itu di sekitar 16.900-an dolar. So bisa aja ekspektasi yang tadi sudah kita bahas itu
bisa aja terjadi dia cuma sideways aja di range area sini gitu ya. Maybe koreksinya itu sideways di kisaran sini aja sebelum dia lanjut naik lagi. Nggak harus untuk masuk ke box warna ungu ya, ungu yang tadi sudah kita bahas secara time frame 4 jam di sekitar 16.600 sampai 16.700 dolar. Dia cuma bermain di kisaran range 16.860 sampai 16.900 dolar aja sebelum dia lanjut naik lagi. Jadi perlu diperhatikan untuk beberapa area krusial untuk si Bitcoin sebelum dia melanjutkan kenaikan ataupun dia memasuki fase koreksi sedikit lagi pun kita sudah tahu istilahnya koreksi wajarnya itu sampai kisaran berapa. Tapi kalau misalkan area ini aja malah dibablas dengan red candle besar, wah itu berarti invalid dan bisa aja ini hanyalah sebuah bull trap ya. Cuman bukan itu yang saya pribadi harapkan karena memang kita lihat ya di sini penurunannya pun sudah mulai tercicil gitu ya, menandakan sellernya itu mulai ya bisa dibilang dalam kata lain mulai kehabisan nafas juga untuk short termnya. Bisa aja dari area sini mungkin dia sedikit struggling ya, membuat wave gitu ya, koreksinya sebelum dia lanjut naik lagi. Ya kurang lebih seperti itu sih yang perlu diperhatikan. Kalau misalkan memang muncul tiba-tiba nih ada bad news ya, ataupun exchange besar mana yang bangkrut dan lain sebagainya, bisa aja malah red candle besar gitu ya teman-teman. Jadi itu yang perlu di note. Dan untuk berlawanan dari si Bitcoin ya, itu adalah USDT dominance. Jadi kemarin juga sudah disampaikan di sini adanya bullish divergence, and then ekspektasinya dia bisa aja naik ngetes sama 34 dan 55 atau bahkan di box putih yang sebelumnya ini menjadi area support dan di flip terakhir kali menjadi resistance untuk si USDT dominance. So untuk sekarang yes, dia memang sudah mengalami pemantulan. Maka untuk si Bitcoin kebalikannya gitu ya, dia masuk ke fase koreksinya, bisa aja dari area sini sedikit lagi dia naik gitu ya sebelum dia lanjut turun. Sebentar, ini pakai ini aja ya. Dari area sini ya dia naiknya udah bertahap nih ya tuh. Naiknya bertahap, bisa aja dari area sini sekali naik lagi sebelum dia lanjut turun gitu. Ya, dia ngetes ke highest terakhirnya dia di sekitar 8,15% sebelum dia benar-benar lanjut turun. Itu yang perlu dipantau dan diperhatikan untuk si USD dominance. Dengan kalau misalkan seperti itu dia masih sekali lagi naik, maka untuk si Bitcoinnya kebalikannya ya, bisa aja dia sekali lagi terpressure sebelum dia mengalami penguatan, dan begitu juga untuk USD dominance keterbalikannya. Jadi itu aja yang bisa saya update untuk si Bitcoin USD dominance ya, dan juga Bitcoin dominance. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video Sam Profit.